Halo teman-teman, selamat datang lagi di video aku. Dan sebagai seorang pekerja yang harus pulang pergi Malang Jakarta, aku pilih bis sebagai sarana perjalanan favorit aku. Jadi bis yang aku pilih itu bukan berdasarkan kelasnya aja, tapi lebih kepada kebutuhan aku saat aku akan melakukan perjalanan. Jadi semoga aja video yang aku buat bisa jadi referensi kalian untuk memilih bis yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kayak kali ini nih, aku pilih bis angkatan pagi dari Malang menuju Jakarta, dan bis yang aku pilih adalah GHTS dengan kelas eksekutif kelas. Nah, pertanyaannya, gimana dengan pelayanannya? Kalah jauh? Atau justru ada hal lain yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian memilih bis GHTS angkatan pagi untuk kelas eksekutif ini? Di video kali ini juga kita akan lihat bagaimana posisi seat yang perlu kalian rebutin atau yang perlu kalian incar, dan juga berapa lama perjalanan kita kali ini. Simak terus videonya sampai habis ya. Perjalanan kali ini aku mulai dari pool GHTS di Jalan Panglima Sudirman nomor 99 Malang. Waktu aku tiba, bisnya tuh udah standby teman-teman di garasinya. Sebelum ke bisnya, yuk kita lihat-lihat dulu gimana kondisi pool GHTS yang baru di Malang ini. Secara umum bisa aku kasih tahu ke kalian, konsep mereka tuh sangat rapih dan juga estetik teman-teman. Mulai dari ruang pemesanan tiketnya, ruang tunggu, sampai ada tersedia juga kayak taman kecil gitu. Sayangnya pada saat video ini dibuat, proses pembangunannya masih terus berjalan teman-teman. Jadi masih belum jadi sepenuhnya. Tapi kalau udah jadi nih kelihatannya bakalan ciamik banget teman-teman. Dan ini dia bis yang akan mengantarkan aku dari Malang ke Jakarta kali ini. GHTS 075. Bodi Jetbus 3 dari Adiputro ini dilabur warna hijau identik GHTS, dipasang di atas sasis Volvo B11R. Auranya udah aura GHTS banget nggak sih? Nah, kenapa nih aku pilih angkatan pagi kali ini? Jujur aja ya teman-teman ya. Selain kenyamanan, aku juga memikirkan fleksibilitas buat sholat teman-teman. Karena kebetulan aku seorang muslim. Seringkali kalau aku naik bis angkatan sore itu, pas subuhnya, itu jarang sekali bis ada yang berhenti di rest area. Karena mungkin memang jarak ke tujuan akhirnya itu udah deket banget ya teman-teman ya. Hanya ada beberapa bis aja yang biasanya berhenti waktu subuh. Itu sih biasanya pertimbangan aku buat pakai bis angkatan pagi ini. Lanjut yuk, kita masuk ke dalam bisnya. Konfigurasi seatnya itu dua teman-teman, 2 di kanan dan 2 di kiri. Dan jumlah seatnya dalam satu bis ini ada sekitar 34 kursi. Tolong koreksi kalau salah ya. Wah, aku salah pilih nih teman-teman. Ternyata seat yang aku pilih yaitu seat 5A itu aku pikir di depannya itu tangga ke toilet atau dispenser. Taunya salah teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau naik GHTS Malang Bogor angkatan pagi dengan tujuan akhir di Bubulat, aku saranin kalian pilih seat 5C dan 5D. Karena di sebelah kalian itu, sebelah kiri kalian ya, ada space kosong buat naruh tas kalian yang mungkin tas kalian tuh agak besar. Itu bisa banget. Selain itu juga space untuk legroomnya itu lebih besar atau lebih lebar, lebih luas daripada seat yang lainnya. Selain 5C dan 5D, kalian juga bisa pilih seat 3A dan 3B atau beberapa seat baris depan bagian kanan ya, bagian kanan. Karena legroomnya itu lebih luas teman-teman. Ini aku coba duduk di kursi aku sendiri ya, di seat 5A ya, kita lihat ya. Dengan tinggi aku yang 160 cm, kaki aku tuh udah menyentuh kursi bagian depan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gimana kalau
dengan seat yang lainnya, seat yang tadi aku saranin. Yuk, let's go, mari kita coba. Nah, sekarang kita coba di 5C. Tuh, masih jauh banget ya teman-teman ya. Dari kursi di depannya tuh aku nggak nyentuh sama sekali. Nah, sekarang gimana dengan kursi 5A? Yuk kita coba. Ya, ini dia seat 5A. Yuk kita langsung coba. Wah, makin jauh teman-teman. Jauh banget. Jelas jauh banget. Ini adalah hot seat terhot seat di GHTS Angkatan Pagi untuk Malang Bogor Executive Class teman-teman. Ini nyaman banget pastinya. Terus bagaimana dengan di seat depan? Seat depan itu nggak ada leg remnya, nggak ada leg restnya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mengutamakan pemandangan ya memang utamanya enakan di depan. Tapi yang di depan itu tidak ada leg restnya. Jadi langsung pemandangan aja teman-teman. Nah, terus gimana perjalanan aku kali ini? Ya, aman teman-teman. Kali ini penumpang hanya ada 10 orang aja. Jadi walaupun awalnya aku pikir aku salah pilih, ternyata aku duduk dengan nyaman di seat aku. Karena aku sih biasanya bukan orang yang suka pindah-pindah tempat duduk ya teman-teman ya. Jadi kalau aku tuh udah di seat ini, maka aku akan tetap di seat ini sampai tujuan aku berakhir gitu teman-teman. Lanjut yuk. Di seat ini ada apa aja? Nah, di seat yang aku tempat ini tersedia selimut, juga bantal yang khas GATS itu ya untuk yang kelas eksekutifnya ya. Bantal kotak tipis, tapi setelah dipakai ini ternyata fleksibel banget tuh teman-teman. Jadi bisa ditekuk, bisa dilipat, itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu memang mungkin memang seperti ini desainnya ya, memang sudah dirancang seperti ini. Terus juga ada AVOD. Nah, aku suka nih model AVOD yang kayak gini nih teman-teman nih. Jadi yang nggak perlu menghubungkan AVOD dengan WiFi kita. Jadi AVOD-nya itu sudah tersedia berbagai macam hiburan, film ya, film dan musik di dalam memori AVOD-nya itu tersendiri. Tapi aku paling suka entertainment yang ada di dalam bis itu kayak punyanya Agramas Malang Parung teman-teman. Jadi dia tuh tidak menyediakan perangkatnya, tidak menyediakan AVOD-nya, tapi dia atau Agramas yang Malang Parung itu menyediakan WiFi lokal. Nah, WiFi lokal ini bisa kalian hubungkan dengan gadget kalian. Itu sih menurut aku yang paling the best untuk entertainment di dalam bis. Jadi tidak perlu menggunakan kuota kita gitu kan, apalagi harus repot apa nah istilahnya setup di dalam AVOD-nya itu tersendiri. Terus ada juga port USB, lampu baca, dan ini benar-benar real bisa nyala ya teman-teman ya. Ada lover AC juga dan juga ada leg rest. Leg restnya itu model pisah teman-teman dan bisa digeser, plus ada tempat alas kakinya, jadi bisa lebih rapih teman-teman. Di bis ini juga tersedia dispenser dan juga toiletnya. Toiletnya itu ada di tengah dan bisa dijadikan sebagai smoking room teman-teman. Dan dari itu semua kayaknya lengkap banget ya buat menunjang kita melakukan perjalanan. Sekitar jam 7 pagi bisnya ini berangkat teman-teman. Tujuan pertamanya ke garasi GHTS di exit tol Pakis teman-teman. Dan ternyata di sini bis harus ganti aki teman-teman.
nggak apa-apa lah ya, daripada terjadi kendala di perjalanan, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu teman-teman ya. Setelah selesai, bis langsung berjalan menuju Pasuruan, kemudian ke Surabaya. Kenapa Pasuruan? Karena memang ada penumpang yang naik di sana. Nggak lama dari berjalannya bis, kru bis itu membagikan snack teman-teman, dan berikut ini adalah isinya. Isinya tuh standar ya teman-teman ya, cuma ada roti, air mineral, teh pucuk, dan juga 2 buah permen. Kayaknya GHTS ini memang tidak menjual sisi snacknya ya teman-teman ya, karena jika dibandingkan dengan rivalnya, GHTS termasuk yang tidak terlalu menggembar-gemborkan soal snack. Setelah dari Surabaya, bis langsung melaju santuy menuju rumah makan Taman Sari di Ngawi. Gokil sih, pemandangan luar kaca kayak gini tuh nggak akan bisa kamu dapetin kalau kamu naik bis angkatan sore. Jadi pemandangannya tuh luas banget ternyata teman-teman ya. Terus juga kita bisa melihat langit, terus sawah, dan juga pemandangan yang begitu luas. Dan menurut aku sih ini salah satu cara healing yang asik teman-teman. Dari sisi kenyamanan yang aku rasain, bantingan suspensinya itu nyaman banget, jelas aja ya karena udah air suspension gitu kan. Dan entertainmentnya memadai, terus juga minumannya tersedia, terus pemandangan luar bis yang kece. Wah, alhamdulillah banget. Nikmat mana yang bisa aku dustain kalau kayak gini teman-teman. Alhamdulillah ya kan. Dan memang selama perjalanan aku merasakan sensasi perjalanan yang cukup nyaman teman-teman. Tidak ada bunyi gemlodak yang mungkin akan mengganggu perjalanan. Terus juga AC-nya juga tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas teman-teman. Jadi sedang-sedang aja, itu enak banget menurut aku. Terus nggak kerasa bis udah sampai di Ngawi teman-teman buat servis makan. Kayak gini sajian makanannya, ada banyak banget pilihan makanannya, dan makanannya tuh udah diporsikan satu persatu, jadi lebih cepat buat penyajiannya. Jadi biar bisa sat-set lah gitu teman-teman ya. Seperti biasa aku pilih rawon biasanya kan. Kalau dari sisi rasa, porsi, dan juga total secara keseluruhannya, aku pikir aku bisa kasih nilai 8 dari 10 lah ya teman-teman ya. Terus di rest area ini juga aku sempetin buat sholat jamak takdim qashar. Kalau udah sholat itu rasanya lega banget teman-teman, waktu jadi kerasa lebih luang gitu kan.
sekitar 30 menit istirahat, bis langsung berangkat lagi. Dan kali ini aku udah nggak kuat buat nikmatin perjalanan. Ya mau gimana lagi, bisnya nyaman, perutnya kenyang, di luar juga hujan, ya auto istirahat atau tidur lah teman-teman, ya nggak? Memasuki waktu asar, aku pun udah jadi nggak risau lagi karena tadi sudah jamak untuk sholatnya ya teman-teman ya. So, masih terus lanjut istirahat dan nggak kerasa sambil nonton film yang disediakan, tiba-tiba udah sekitar jam setengah 8 dan ternyata kita masuk rest area di mana ya? Mungkin di Subang atau di mana ya, rest area berapa aku juga nggak tahu. Dan itu untuk ngisi solar teman-teman. Di rest area ini juga ada rumah makan Taman Sari dan mungkin kondekturnya juga ngambil makan di sini karena nggak lama dari berhenti di tempat pemberhentian di SPBU, kondekturnya membagikan makanan teman-teman. Isinya ya seperti ini, nasi dan juga ayam crispy. Lumayan lah ya buat mengganjal perut yang sudah seharian berada di atas bis. Keren banget. Kemudian perjalanan lanjut lagi ke Bogor dan aku sambil menikmati perjalanan, akhirnya nggak kerasa sekitar jam 10 malam bis sudah sampai di sekitaran Bogor teman-teman. Jadi total perjalananku dari Malang menuju Bogor sekitar 15 jam. Nah gimana menurut kalian? Cepat atau lambat? Nggak apa-apa kan? Atau kalau buat aku sih ini nggak masalah ya, karena tadi aku udah bilang kan tujuan utama aku adalah biar sholatnya tuh nggak was-was. Jadi buat aku perjalanan dengan 15 jam tapi sholatnya bisa lebih enak, ini sangat worth it buat aku. Oke guys, semoga videoku bermanfaat. Klik like kalau kalian suka video ini, klik share kalau video ini bermanfaat, dan tulis komentar kalau ada kritik dan saran. Terima kasih, aku undur diri dulu. Salam damai teman-teman semua.